students, welcome back to my video. So today I'm going to explain a new topic. It is, as you can see on the screen, to and enough. Jadi ini adalah topik baru yang akan kalian pelajari, yaitu penggunaan to dan enough. Bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat. Oke, yang pertama to. Apa artinya to ini? Nah, jadi to ini artinya terlalu atau terlampau. Sebenarnya dia memiliki arti yang lain juga, tapi di sini kita akan fokus pada to sebagai adverb. Adverb itu adalah kata keterangan yang artinya dia menerangkan kata yang lain atau menerangkan sesuatu. Nah, dia diartikan terlalu atau terlampau. Misalnya, too dangerous, terlalu berbahaya. Too exhausted, terlalu melelahkan. Too salty, terlalu asin. Selanjutnya ada enough. Enough. Enough yang akan kita pelajari di sini adalah enough sebagai adverb. Nah, dia sebenarnya ada penggunaan lainnya juga, tapi kita akan fokus sebagai adverb juga atau kata keterangan yang berarti cukup. Sekali lagi, enough artinya cukup. Misalnya, old enough, cukup tua. Bright enough, cukup terang. Safe enough, cukup aman. Kemudian bagaimana cara penggunaan to dan enough ini dalam kata? Kita lihat contoh berikutnya. Yang pertama to ditempatkan atau diletakkan setelah adjektif. Adjektif adalah kata sifat. The road is too dangerous. Jalanan ini atau jalanan itu terlalu berbahaya. Jalanan itu terlalu berbahaya. Perhatikan posisinya. Posisinya di sini to dulu, kemudian diikuti dengan dangerous. Kemudian yang kedua, we are too exhausted to continue the trip. Kami terlalu capek atau terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. The fried rice is too salty. Nasi goreng ini terlalu asin. Sekali lagi, perhatikan penggunaannya. Kalau dalam kalimat bisa kita lihat strukturnya. Ada subjek dulu, kemudian ada auxiliary verb atau to be, kemudian ada to, lalu setelahnya dangerous. Jalanan itu terlalu berbahaya. Jadi si to ini dia menjelaskan dangerous. Tadinya dangerous hanya berbahaya, kalau sudah ditambahkan to berarti lebih berbahaya atau too dangerous. Kemudian kalau kita mau membuat kalimat yang ada not-nya atau negatif, the road is not too dangerous. Jalanan ini tidak terlalu berbahaya. Kalau tidak terlalu berbahaya berarti aman. Dengan enough. Nah, tadi posisinya to dia to dulu baru diikuti adjektif. Kalau enough itu kebalikan. Jadi ingat, enough posisinya itu dalam kalimat itu dia kebalikannya dari to. Jadi dia adjektif dulu baru enough. Adjektif enough. Contoh. The lamp is bright enough to shine the room. Lampu itu cukup terang untuk menyinari ruangan. Kemudian the place is safe enough to visit. Tempat itu cukup aman untuk dikunjungi. Ada my sister is old enough to get her identity card. Saudari perempuanku cukup tua untuk mendapatkan KTP-nya. Perhatikan ya posisinya, jadi dia setelah kata kerja ini auxiliary verb atau helping verb, dia masuk adjektif dulu baru enough. Kemudian the lamp is not bright enough to shine the room.
lampu itu tidak cukup terang untuk menyinari ruangan. Jadi ini kalau mau penggunaan not. Jadi not dia sama seperti yang tadi di to, dia digunakan setelah atau ditempatkan setelah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan to dan enough ini. Jadi to itu dia konotasinya negatif. Apa maksudnya? Coba kita lihat contoh yang tadi. The road is too dangerous. Jalanan itu terlalu berbahaya. Nah, berarti kalau kita bilang terlalu berbahaya, berarti sesuatu yang tidak aman. Jadi, tidak disarankan untuk dilewati. Jadi, jalannya itu tidak disarankan untuk dilewati karena terlalu berbahaya. Nah, makanya dia dinyatakan konotasinya negatif. Bagaimana kalau kita mau membuat kalimat menggunakan to tapi konotasinya positif? Berarti ya digunakan dengan not. The road is not too dangerous. Jalanan itu tidak terlalu berbahaya, artinya bisa dilewati, masih bisa dilewati atau direkomendasikan untuk lewat jalan itu. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? She is too beautiful. Dia terlalu cantik. Apakah benar? Ya salah, karena kita mau memuji orang. Dia cantik, dia terlalu cantik, atau dia sangat cantik. Tapi yang seperti yang saya jelaskan, to itu dia konotasinya untuk sesuatu yang negatif. Berarti jangan bilang to, tapi gunakan very atau so. She is very beautiful atau she is so beautiful. Kemudian ada enough. Enough ini dia konotasinya positif. Misalnya, the place is safe enough to visit. Tempat itu cukup aman untuk dikunjungi. Nah, berarti kalau cukup aman berarti ya bisa dikunjungi. Jadi dia konteksnya positif, bisa dikunjungi, aman. Kalau kita membuat dia jadi negatif, nah kita tambahkan not. The place is not safe enough to visit. Tempat itu tidak cukup aman untuk dikunjungi. Berarti kalau tidak cukup aman berarti jangan dikunjungi. Okay, I think that's all about the use of to and enough. I'm going to give you more exercises after you watch this video and also some tasks. So, see you on the next topic.